Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Ya, di kesempatan kali ini saya mencoba mengurai uh, 3 dari ayat Al-Quran ya. Yang 2 ini adalah suratin 2 ayat. Nah, itu persamaan dari segi makna hakikat itu dengan surah Al-Ahzab ayat 33, satu ayat ya. Ya baik, berikut ini saya akan coba mengurai ya. Ya. Nah, mohon maaf apabila tulisannya kurang bagus ya. Bentar saya putar dulu. Nah, ini suratin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ini terpisah ya. Nah, ternyata ini adalah gambaran 3 agama besar ya. Ya. Itu ternyata dari bawah dulu. Waturi Sinin, Bukit Tursina identik dengan kejadian Nabi Musa ya. Ternyata banyak teori mengatakan bahwa kitab Taurat atau kitabnya orang Yahudi ini itu hanya membahas syariat saja, sampai gambaran surga itu tidak ada di kitab Taurat, yaitu kitab yang turun kepada Nabi Musa ya. Nah itu kita nomorin nomor 1. Nah kemudian masih satu ayat yang sama, yaitu ayat kedua dari suratin ini. Dia di satu surah ya, satu ayat, yaitu Az-Zaitun. Jadi ini masuk kepada hakikat. Ya, Nabi Isa membawa ajaran hakikat ya. Seperti itu ya. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad di sini watin. Ya, ternyata ma'rifat. Awaluddin ma'rifatullah. Itu ungkapan yang bersesuaian ya. Bahkan di kitab-kitab fikih ada banyak di awal-awal itu di pengantarnya banyak mengungkapkan bahwa awaluddin ma'rifatul ilah bistaikonin ya. Awal mula beragama itu adalah kenal kepada Tuhan dengan yakin ya, enggak zon lagi gitu. Bukan yakin tapi bistaikonin ya. Proses yakin berarti sampai sempurna keyakinan tuh. Berarti sampai aku yakin, nah seperti itu maksudnya. Ya, ternyata mengandung isyarat ini. Tahap pertama, syariat, kemudian hakikat dan makrifat. Nah, seperti itu. Nah, ini bersesuaian dengan surah Al-Ahzab ayat 33 ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini masih satu ayat ya. Liman kana yarjullaha wa ilal akhirah wa dzakarallaha katsira. Nah, tapi sebentar ya, ini satu ayat atau 2 ayat nanti saya cek lagi ya. Ya, kalau memang ternyata 2 ayat, oh itu lebih mantap lagi ternyata, mirip-mirip sama pola yang di atas ya, sangat identik tapi menggunakan kalimat lain. Nah, ini gambaran besarnya, ini gambaran tata caranya. Wah, seperti itu. Jadi yang pertama dari bawah tetap. Nah ini marifatnya liman kana yarjullaha, bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah.
Ya ma'rifat Allah apa? Ya harus kenal dulu. Seperti itu ya. Melalui jalan masuk ke alam hakikat, yaitu alam akhirat, wal yaumal akhiro. Nah, ini wawunya berarti wawu apa nih? Ma'iyah atau wawu apa tuh namanya tuh kalau disiplin ilmu nahunya tuh. Nah, tapi yang pasti ini cara-caranya ya, tahapan-tahapannya. Kemudian, bukan kemudian, nah sebelumnya untuk masuk alam hakikat, wa dzakarallaha katsiran. Nah, ini syariatnya. Ya. Nah, untuk zikir ini makna awalnya itu adalah mengingat. Nah, bukan menyebut. Nah, bisa dari mengingat itu seperti misalkan di dalam sholat di dalam sholat itu di ayat dikatakan aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi dasarnya itu ini wa dzakarallah, mengingat gitu. Nah, misal kita sholat, kemudian zikir itu adalah berucap. Dari mulai takbir kita mengucapkan Allahu Akbar, terus membaca doa iftitah, terus membaca Al-Fatihah, terus membaca surah pilihan, kemudian ruku, membaca lagi Subhana rabbiyal azimi, dan seterusnya sampai salam, itu bacaan dengan penyebutan. Nah, kalau maknanya hanya penyebutan, coba iseng-iseng saya mau tanya nih, pikiran kita kira-kira lari kemana-mana nggak? Ya tentu lari kemana-mana, itu tidak khusyuk. Seperti ayat Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Ya khusyuk itu berarti bukan dengan hanya kegiatan jasmani, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat zikir, bukan, tapi harus ada yang diingat. Nah, yang diingat itu apa? Nah, seperti itu. Dari Allah itu yang diingat apanya? Nah, seperti itu. Itu kita harus tahu, harus cari tahu, harus kita kejar seperti itu. Ya, jangan kita lagi sholat, misalkan sebelum sholat kita lagi ada masalah apa, nah ke bawah dalam sholat. Nah, ya berarti ingatnya tentang masalah itu, apapun masalahnya. Ya berarti ingatnya ke situ. Ya berarti Allahnya itu ya masalah itu. Nah, kita ingin Allahnya itu ya Allah beneran. Nah, seperti itu ya. Nah, ini susunannya. Satu, wa dzakarallah, di setiap ibadah kita itu ingat pada Allah. Jadi seluruh ibadah kita, baik hablum minallah maupun hablum minannas, itu dalamnya adalah kita ingat kepada Allah. Jadi lillahi ta'alanya itu asli. Nah, setelah itu pasti masuk ke dalam alam hakikat tuh. Nah, masuk ke dalam hakikat ini gambaran-gambarannya adalah ya alam-alam akhirat. Seperti itu. Tetapi kembali kepada kenyataan di dalam dunia ini. Nah, seperti apa itu? Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya di video-video berikutnya bisa terungkap ya. Sampai kepada ini, sampai kepada Allah. Kita udah nggak berharap lagi, harapan kita sudah terpenuhi sampai kepada sini. Allah beneran, yaitu makrifat. Nah, ini semua kita telah menjadikan seorang utusan itu adalah uswah hasanah. Karena memang ini yang dibawa oleh utusan ya. Sebagaimana video-video saya yang berjudul visi misi diutusnya para nabi ya, itu ya. Itu. Ke sini arahnya. Ya. Nah, ini tujuannya. Berarti kita hanya menjadi mencontoh kepada seorang utusan. Nah, seperti itu. Baik, cukup sampai di sini dulu ya.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.